في حاجة أكبر من كده وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة بالشكل ده. Siapa yang ingkar, kata Allah, itu janjinya, maka Allah turunkan laknat azab kepada dirinya. Makanya kita jangan pernah berhenti untuk ingat Allah. Salah satunya adalah bersyukur, karena hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul. Nikmatnya kita ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika ini bertemu dengan kawan-kawan. Walaupun di rumah nggak punya duit, suami cemberut, istri manyun, di sini bisa tersenyum. في حاجة أكبر من كده وأنا عمري كنت أحلم في. Sebab itulah kita jangan pernah lupa Allah. Selain kita jangan pernah lupa Allah, berarti ingat Allah, kita pun harus ingat menjadi perantara kita ini kenal Allah. Siapa yang menjadi perantara? Yang menjadi perantara kita kenal Allah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kenyataan yang terjadi atau realita yang terjadi atau fakta yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi itu buruk nggak kira-kira? Belum tentu. Tapi banyak gak orang kemudian bersumpah serapah? Kayaknya ustadznya milih bayaran yang gede, kayaknya mungkin gitu kan? Benar gak? Ada orang yang kemudian berpikir begitu. Akhirnya masalahnya nambah. Tambah runyem udah. Padahal nih mau ngaji nggak ngaji, udah niat ngaji, ternyata ustadznya nggak datang, udah sampai di sini marah-marah, toilet dibanting pintunya, ya rusak pak. Akhirnya apa? Ketahuan sama security, diminta ganti. Ngaji kagak dapat ilmu, keluar duit, bukannya sedekah, tapi malah ganti pintu karena kesel, ya kan? Udah kesel, ya kan, banting pintu, ya kan, udah pintunya rusak, jempol kakinya rusak. Celaka gak tuh? Celaka. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah itu sesungguhnya ada di luar apa di dalam? Di dalam mana? Di dalam diri. Makanya masalah itu hanya sudut pandang saja. Sebetulnya nggak ada orang lain bermasalah sama kita, salah sama kita tuh nggak ada. Yang ada itu apa? Masalahnya kita, Pak. Ketika orang kayaknya dia nggak menghargai saya, berarti adanya di mana tuh masalah? Di diri kita, bahwa diri kita menganggap diri kita terhormat. Betul nggak? Jadi ustadz jamaahnya kirain banyak, ternyata beberapa gelintir, kesel ustadznya, balik lagi aja udah. Udah sambil sewot, ya kan, kesel, udah bawaannya udah kesel, udah disiapin kue nggak dimakan, kerucukan sendiri itu perut. Coba. Kenapa? Masalahnya bukan ada di luar, masalahnya ada di dalam diri. Kita ini diciptakan oleh Allah menjadi makhluk surga, Pak. Cuman kitanya milih neraka. Kita ini makhluk spiritual. Spiritual itu bagus, Pak. Karena spiritual itu kalau diterjemahkan itu mengajarkan tentang nilai-nilai dan makna. Walaupun spiritual bukan produknya Islam, Pak. Itu hanya bahasa. Ya kan? Kita ini makhluk ruh. Ruh ini nggak pernah jahat, Pak. Yang jahat itu adalah fisik. Ya kan? Yang dikendalikan oleh nafsu. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau belajar ilmu filsafat, ruh ini adalah emanasi Tuhan, sempalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu gak jahat, Pak. Allah menciptakan neraka dan surga itu inginnya bahwa kita ini masuk surga, bukan masuk neraka. Apa buktinya? Bukti realnya Allah turunkan nabi nggak kehitung.
turunin Rasul nggak kehitung, cuman dipaksa aja oleh Islam supaya kenal, supaya memahami, supaya tahu 25 nabi dan rasul wajib diketahui. Itu aja nggak hafal, betul nggak? Itu aja nggak hafal. Padahal aslinya nabi nggak kehitung, rasul nggak kehitung, Pak. Udah begitu bukan saja nabi dan rasul yang diturunkan, kitab sucinya pun Allah turunkan untuk panduan. Kita mah enggak cari panduan nanya sama orang yang nggak pakai kitab suci. Iya kan? Padahal kita ini yang ciptain siapa? Allah, Pak. Allah ketika menciptakan kita, sebagaimana kita ciptakan produk, Pak, itu kalau ada kerusakan sudah dikasih tuh panduannya. Sama kita dikasih panduan dari Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Panduannya apa? Allah yang kasih. Kita pakai panduan yang lain. Maka sebetulnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah tuh nggak ada, Pak. Masalah tuh nggak ada. Adanya itu di sudut pandang aja. Karena apa? Pikiran kita ini nggak pernah update, kosong, Pak. Makanya, Pak, ini yang namanya sudut pandang itu kaitan dengan masalah, ada yang dibilang azab, ada yang dibilang musibah, ada yang dibilang ujian, bahkan ada yang bilang ini yang optimis, Pak, namanya berkah.